Mahasiswa main balap dimanapun Anda berada, ada hal yang mengejutkan dari McLaren. Jadi McLaren ternyata mengatakan bahwa di Las Vegas itu bukan karena kesalahan pembalap, tapi murni dari tim. Bahwa tim yang didiskualifikasi karena itu plank ya saya. Yeah. Itu ternyata McLaren mengatakan bahwa itu salahnya tim dalam memilih jenis mobil untuk balapan. Jadi yang turun kemarin bukan speknya Formula One di Las Vegas, tapi kelasnya Formula E. Ilegal. Tapi kalau semalam di Qatar, kesalahannya murni pembalap. Pembalapnya itu sangat mengidolakan brand lain, yaitu Aston Martin. Ketika Hülkenberg crash, Aston Martin keluar sebagai safety car, yang lain pada masuk ganti ban, dua McLaren ngikutin kemana Aston Martin, diikutin aja, mau jogumun-gumun banget gitu loh, kok jangan sangat takjub gitu loh, ya kan, lucu gitu. Yang main ganti ban, dia malah ngikutin Aston Martin kemana, aduh sangat takjub dia dengan Aston Martin, keren mungkin ya safety car-nya ya. Kok akhirnya seperti 2021 ya, kita harus menunggu sampai seri terakhir untuk jadi juara dunia. Iya. Bagus itu, bagus ya sebagai tontonan kita. Wah, kita deg-degan lagi seminggu ini gitu. Iya. Jadi endingnya tahun ini benar-benar ideal gitu kan, karena kejuaraan konstruktornya sangat nggak seru kan, karena jauh hari sudah selesai. Ya, betul. Tapi ternyata ini Max Verstappen ini terus dengan nothing tulusnya itu, kan nothing tulus dia sebenarnya, kan dia ketinggalannya kan jauh banget sebelum berapa itu ya? 100 sekian poin di belakang Piastri. Ya. Tapi dia menang berapa? 5 dari 8 lomba terakhir dimenangkan oleh Verstappen. Dan itu dengan cara nothing tulus, bukan dengan cara pokoknya ya udahlah, aku nggak bisa juara dunia, aku hanya maksimal. Ini saya jadi ingat omongan orang tua, udah kamu kalau kerja nggak usah mikir, pokoknya kerja aja yang serius, kerja yang keras, nanti hasilnya datang sendiri. Yang kebanyakan mikir malah blunder terus. Yang kebanyakan aturan malah blunder terus. Ya sebentar ini menarik loh Sa. Orang tua bilang kamu kerja serius, pokoknya kamu kerja serius, nanti hasil akan datang sendiri. Ya. Ini untuk Max cocok. Memang basicnya pinter ya. Iya benar nggak? Iya. Ya kan ini kan untuk orang-orang yang memang ya kamu punya skill, bekerja keras, hasil akan datang. Yakin akan dapat ya. Yakin gitu, dapat betul. Jadi ya Max ini kan nggak pernah ngomong juara dunia, dia nothing tulus saja, terus belakangan malah sempat nyindir kan, kalau aku jadi McLaren aku udah juara dunia dari kemarin gitu. Omongan itu masuk akal nggak? Masuk akal. Untuk mobil McLaren. Masuk akal. Kenapa dia akan maksa timnya untuk nurut dia? Dia nggak akan aku baik-baikan ya aku oke, ini demi tim papaya rule atau apa, nggak ada dia. Mau kayak gini atau enggak, kalau nggak aku keluar gitu aja udah. Nah kalau begitu bisa dibalik dong. Kenapa tidak terjadi di McLaren seperti Max tim menurut aku gitu. Berarti dua pembalap ini kan sebenarnya kualitasnya hampir sama dong. Iya, sama. Walaupun satu rookie, satu agak senior, sama kan? Berarti? Ada sampai muncul kan, ada beberapa pengamat sekarang bilang seharusnya ya McLaren kemarin nggak usah ngeluarin Daniel Ricciardo katanya. Kalau ini Lando sama Daniel nggak ada masalah kayak gini katanya. Betul. Ini masuk akal ya. Jadi memang harus ada perbedaan. Ya ini Yuki edisi Qatar sprint race itu. Iya. Dan hari ini saya pakai kaosnya Mark Webber Mas Jowo, karena kan dari semua yang nggak ke syuting kamera yang paling marah pasti Mark Webber ini ya. Sebagai pembalap dulu dia nyaris juga, dan sekarang sebagai manajer kok mirip ya. Jadi Oscar Piastri ini termasuk memecahkan rekor pembalap Australia, di mana pembalapnya itu kalau di Red Bull hanya pembalap kedua.
Ini dia nggak? Teman-teman ya, ini tragisnya Piastri kemarin. Piastri itu nyaris perfect. Maksudnya Lando itu belepotan banget kemarin. Sebelum lomba ini kan kita omongin bahwa 2 lomba terakhir ini milik McLaren. Benar kan, milik McLaren ini seharusnya. Betul. Kemudian di Qatar ini milik McLaren dan Piastri akan jago lagi ketika lintasannya high grip. Beneran kan? Nah ini dia sudah memaksimalkan gitu. Oke, aku udah maksimal ini. Aku sprint pole, aku sprint win, aku pole. Sedangkan teman satu timku bikin kesalahan kecil-kecil di mana-mana kayak gitu. Seperti awal tahun. Tapi ternyata ya dia kan tidak kerja sendirian. Yang bikin blunder timnya. Walaupun sebenarnya nanti kita bahas, Lando sendiri sempat mempertanyakan kan ketika pilihan taktik itu. Nanti kita bahas ketika itu terjadi. Jadi kita baca dulu ya. Tapi saya paling kasihan, makanya saya pakai kaosnya, pakai polonya Mark Webber, karena ini tragis banget itu. Bagaimana seseorang yang bisa nyaris perfect, yang memaksimalkan dirinya sendiri, tetap jadi yang paling loser, yang paling apa ya? Yang paling jelek nasibnya kemarin dia gitu. Bukan Lando, bukan siapa-siapa. Yang paling jelek nasibnya tadi malam adalah Piastri. Niatan McLaren untuk adil malah mengorbankan pembalapnya yang paling jago kemarin. Niatnya adil. Niatnya adil. Nanti saya bahas kenapa kok niatnya adil. Kenapa? Karena ada pilihan-pilihan yang dipilih yang paling jelek. Oh, saya pikir karena ingin menyelamatkan anak emasnya, peraturannya bisa karet terus gitu. Anak emasnya kan juga nggak untung, Mas Yo. Lah ya, tapi ya itu tadi kan anak emasnya juga nggak untung. Nanti kita bikin hitung-hitung aja. Jadi ini merugikan Lando. Ya. Ini sangat merugikan Piastri. Itu jadi dua-duanya itu double minus ini. Minus tambah minus, bukan kalau minus kali plus, minus kali minus jadi plus, Mas. Ini minus tambah minus ini. Jadi kalau itu Max Verstappen itu pelanduk ya, di tengah-tengah aja dia. Dia berantem. Ya udah, dia cuek aja dia. Dia akan dapat sendiri gitu. Ya kita bacakan top 10-nya, Mas. Max Verstappen ini kemenangan kelima dalam 8, dan krusialnya adalah kemenangan ke-7 ya. Berarti 3 orang ini sama-sama 7 kemenangan semua. Oh ini paling adil. Itu paling adil. 7 kemenangan. Jadi kalau teman-teman yang tanya kenapa itu penting, karena nanti siapa yang menang, kalau misalnya poinnya sama, siapa yang menang paling banyak itu yang menang. Jadi ini berbalik dengan kayak katanya siapa dulu Vettel itu kan juga bukan dominan tapi bisa juara dunia. Nicky Hayden MotoGP nggak pernah menang tapi konsisten terus ya. Tapi ini enggak, dengan sama 7 aku ikut. Iya, ini sama. Iya, kalau ini kelas ini ya. Kelas. Kemudian ya Piastri yang finish nomor 2 terbaik dari McLaren, tapi ini mending sekalian enggak naik podium kayak gitu menurut saya, karena kalau sudah naik podium untuk syuting kamera terus dan lain-lain. Menyakitkan ya. Sangat menyakitkan. Ini lebih sakit teman-teman daripada diskualifikasi di Las Vegas. Minimal ya sudah diskualifikasi gitu. Aku nggak. Dua-duanya ini aku maksimal, aku naik podium, aku terbaik di timku. Iyalah ya. Tapi hasil helikopternya aku paling buruk gitu. Ya. Karena nanti kita lihat di klasemen gitu. Nah ini Sainz, wah 2 kali podium tahun ini, musim ini. William 2 kali podium. Konstruktornya berapa dia sekarang? Ferrari kemana kemarin? Oh Ferrari. Iya. Lewis nggak ada podium sama sekali walaupun punya sprint win, tapi kalau jadi gini mending jadi Sainz ya. Kalau Asa tanya Ferrari-nya kemana? Ya ini ternyata saya baru belajar warna. Warna itu kalau dari merah turunannya apa? Orange. Jadi bagongnya merah sekarang ke orange. Satu rasinya begitu. Bagong versi gradasi. Kemudian ya Lando Norris nomor 4 ini dia udah begitu pit stop terakhir kemarin udah nggak ada opsi dia. Iya. Dan kita tahu mobil McLaren bukan mobil yang dirancang untuk tarung. Benar ya kata-kata kamu. Ya, kalau di depan memang dia udah ya. Tapi kalau suruh suruh nyalip, DRS-nya tuh nggak kayak yang lain gitu. Dia memang mobilnya efisien untuk sendirian gitu. Ya. Nah itu yang ya dia beruntung Kimi Antonelli bikin kesalahan di akhir. Saya kira itu murni bikin kesalahan karena memang teman-teman ingat ya, ban Pirelli ini dibatasi 25 lap dan mayoritas kemarin memaksimalkan 25. Jadi ketika terakhir itu sudah nggak maksimal betul ya. Termasuk Sainz Sainz sudah belepotan semua. Jadi itu tidak ada konspirasi Mercedes, saya kira nggak ada. Kimi Antonelli bikin kesalahan, dan walaupun sebenarnya Norris juga nggak bisa ngapa-ngapain juga karena keluar dari tikungannya bagusan Antonelli daripada McLaren gitu. Nah, kalau konspirasi Hulk juga bikin konspirasi, bikin safety car keluar. Kalau kan nggak menang nih Max.
Terus Gatuk-gatuan orang Jawa bilang. yang konspirasi. Oh, kita ada banyak kaca dari studio. Orang lain jadi gini. Alasan. Nah, yang lucu lagi, konspirasi juga Hajar. Iya. Ngeri loh itu. Safety car selesai. Safety car selesai itu. Ya, lanjut. Selesai. Betul. Dan dia satu-satunya yang bannya puncture. Karena udah lap terakhir ya. Ya. Nah, ini kemudian Russell ini paling sebenarnya kalau kita ngomong paling rugi dari strategi pit stop kemarin, Ya. yang jadi korban Russell ya, karena double stack dan dia yang kena kan. Akhirnya dia yang finishnya hanya bisa nomor 6, tapi yang Mercedes mungkin maksimalnya di sini di belakang McLaren dan Red Bull yang nyuri kan Sainz ini kan murni dia jalan semua pit stop, yang lain double stack kehilangan waktu saling halang-halang. Ya. Loh, aku lolos sendirian gitu aja sebenarnya. Tapi hebatnya dia adalah dia bisa bertahan sampai akhir itu aja. Dan menunjukkan betapa sirkuit ini sangat mulai muncul omongan sirkuit ini memang aduh jangan dipakai buat F1 lah kayak gitu. Ini sirkuit MotoGP ini. Ini sulit menjelaskan teman-teman ya, ketika dulu ditanya Mandalika bisa buat F1 apa enggak. Ya. Sirkuit itu didesain untuk MotoGP. MotoGP itu lebih suka tikungan-tikungan cepat yang mengalir. Oh, yang mengalir. Betul, ya. Ya. F1 itu harus ada hard braking zone untuk jadi balapan yang menarik. Nah, Qatar ini flowing juga gitu. Oh, jadi stop and go akan lebih menarik daripada flowing ya. Betul. Nah, makanya nanti Qatar kan bikin sirkuit baru nanti untuk Iya, dan F1 kan tidak perlu gravel. Sekarang kan gravelnya alami kan. Pasirnya empuk kan dia. Empuk. Kalau MotoGP kan enak. Jadi ya ini itu bahasan itu lagi. Iya. Alonso bisa nomor 7, Leclerc luar biasa ini dapat nomor 8. Ya karena tertolong Hajar juga kemarin. Kemudian Liam Lawson dapat poin. Ini kayaknya akan mengamankan kursinya di Racing Bull tahun depan. Hari Selasa besok. Kita ini tayang Senin. Selasa besok harusnya Red Bull akan mengumumkan pembalapnya untuk tahun depan. Dan kayaknya Yuki Tsunoda akan out dari F1 ya. Ya Honda kan tuh nggak di situ. Iya, paling larinya ya ke WEC ya, Toyota paling. Beda lagi. Toyota ya. Ya kita lihat nanti Aston Martin dia atau enggak ya. Nah ini klasemen pembalap ini yang paling signifikan teman-teman. Norris tetap memimpin. Iya. 408 poin. Verstappen yang naik ke nomor 2 sekarang. Hanya 12 poin. Dari yang lomba kemarin di Las Vegas 24 poin, sekarang separuhnya hilang. Iya. Selisihnya hanya 12 poin. Ya. Ya, Norris masih memimpin, tapi margin errornya jadi sangat berkurang ini. Ya. Seandainya kemarin Piastri yang menang Norris nomor 3. Norris nomor 3, Norris nggak harus nomor 2. Itu selisihnya masih 15 poin antara Norris dengan Piastri. Wah, jadi aneh saya. Lebih jelek. Max ini benar-benar memecah benar ya. Iya. Ini orang Belanda nih. Davide Attenborough ini memecah belah ini. Davide Attenborough ini. Ya, jadi sekali lagi kalau kemarin Piastri menang Norris nomor 3, itu masih lebih baik buat Norris daripada yang ini gitu. Ini nanggung jadi. Ya bukan nanggung lagi, ini masuk selokan masuk. Ini parah ini. Sedangkan Russell ya ini udah kita nggak usah omongin lagi bahwa ini udah nggak aman ya. Kecuali Sainz ya yang melompat ke peringkat 9 sekarang walaupun poinnya masih kalah sama Albon tapi dia sudah masuk top 10. Nah, ini klasemen tim. Ini juga kita bahas karena ada yang penting juga di sini. Satu, ya McLaren memang nggak terbantah, sudah lama nggak bisa disalip. Yeah. Mercedes saya kira sudah mengamankan nomor 2. Yeah. Karena akan sangat sulit bagi Red Bull untuk mengejar berapa ini? 33 poin. Kecuali kalau Max sama Yuki sama-sama finish nomor 1. Ya, melonjak semua ya. Podium 1 semuanya dua-duanya. Masuk podium dua-duanya. Dan 2 Mercedes ini tidak maksimal ya. Nah, dan itu berarti kabar buruk buat tifosi karena Ferrari terkunci di peringkat 4. Sudah nggak mungkin masuk. Terlalu jauh. Ini selisihnya sekarang 18 tambah 26, 40-an poin. Susah. Sedih ya Ferrari ini ya. Nah, jadi Ferrari ini dengan mendatangkan juara dunia 7 kali malah melorot ke peringkat 4. Dan Williams sudah mengamankan peringkat 5. Ini duitnya gede juga ya? Oh, gede. Williams sudah mengamankan peringkat 5, makanya kemarin happy banget Williams. Bukan karena podium saja, tapi mereka mengunci peringkat 5. Hanya 1 di belakang Ferrari. Walaupun selisih poinnya banyak ya, tapi hanya 1 posisi di belakang Ferrari. Dan di atas Racing Bull, di atas Aston Martin, di atas Haas. Iya. Jadi ini penting banget buat Williams. Nah ini yang signifikan dari driver standing. Dan ditegaskan lagi sekarang soal
top 3. Ini yang sekarang selisihnya hanya 12 poin antara Norris dan Verstappen, 16 poin antara Norris dan Piastri. Tapi dalam konteks ini McLaren kecepit kan? Ya. Dia kalau harus bermain adil lagi di Abu Dhabi, ini yang biru di tengah ini bisa aku ngapain mikirin macam-macam. Aku pokoknya kejar di depan, teman satu timku bantu aku. Syukur-syukur nanti Yuki Tsunoda bisa start 5 besar, bisa bantu main benteng-bentengan. Atau Mercedes juga posisi bagus. Mercedes posisi bagus ikut mengacaukan. Atau Ferrari kata. juga butuh menang juga Ferrari. Ferrari berat kayaknya Mas Yo. Berat ya? Karena sirkuit Qatar, Abu Dhabi, saudara. Anda tadi bilang Ferrari apa? Berat. Itu mau dengerin diet, makanya diet. kan kita udah bilang peluang terakhir Ferrari untuk menang itu Las Vegas. Setelah itu dia akan berat, kecuali situasi khusus nanti di Abu Dhabi ya. Yang situasi khusus itu misalnya tiba-tiba ada hujan nggak karuan di tengah padang pasir, kemudian depan ini kayak main monster truck tabrak-tabrakan, kita nggak tahu gitu. Safety car keluar 15 kali. Nah, saya tertarik dengan omongan Asa tadi. Jadi ketika Max memecah 2 McLaren. Iya. Terus sekarang terus di akhir balapan misalnya ada tim order. Iya. Sementara yang suruh tim order pernah memimpin poin. Iya. Pernah tersakiti. Iya. Itu Mungkin sulit banget. Nah, sulit banget. Tapi sebelum kita bahas ke McLaren Mas, kita harus sekali lagi apresiasi terbesar untuk Max Verstappen. Karena apapun, wah, kemarin itu dia tuh nothing tulus Mas Yo. Dia tuh nothing tulus. Dan strategi Red Bull pun nothing tulus sebenarnya. Itu bukan, agak over kalau saya baca komentar-komentar ngomong ini strategi masterclass segala macam. Anda berarti anyaran di F1 gitu. Karena secara strategi kemarin itu sebenarnya bukan masterclass. Itu pilihan jitu. Itu pilihan jitu. Beda ya? Beda Mas Yo. Strategi masterclass itu menurut saya ya, itu kalau dia posisi terjepit, lalu dia harus melakukan strategi, misalnya ketika Michael Schumacher dulu bikin 3 atau 4 stop, keluar masuk. Iya, kemudian dia masuk pit stop di saat apa yang orang-orang nggak menduga, orang-orang nggak menyangka, di dalam buku aturan ternyata boleh. Nah, itu baru strategic masterclass. Misalnya ketika yang lain misalnya tidak berani pakai ban hard, dia pakai ban hard. Itu pokoknya ada pilihan-pilihan yang di luar extreme, out of the box. Itu baru strategic masterclass. Which is Red Bull juga jago dalam hal itu. Kalau nggak mungkin mereka tim ini sekuat ini. Mereka punya Hannah Smith yang begitu hebat. 2021 itu banyak strategi-strategi yang masterclass itu muncul ketika posisinya terjepit dan dia harus berbuat sesuatu. Nah, yang dilakukan Red Bull di Qatar kemarin itu strategi jitu, gitu aja. Itu pilihan yang benar. Sebenarnya bukan pilihan yang benar juga. Aku mungkin harus memilih ini. Ya, tapi kan gini, maaf ya. Ini kan awal balapan baru 7 8. Iya. Kan rasanya kemarin tuh nggak sayang banyak dibuang gitu. Nah, ini juga kan kita semua tahu bahwa Pirelli akan membatasi bannya apapun jenisnya, hard, medium, soft, dibatasi 25 lap. Iya. Karena karakter sirkuit Qatar ini yang menghancurkan ban sampai ke sampai ke kawat-kawatnya. Iya. Jadi harus dibatasi. Mungkin bisa 30. Iya. Tapi demi safety dibatasi ke 25. Iya. Lombanya 57 lap. Iya. Kan matematika aja ini. Iya. Tim-tim kita pernah bahas ini dulu. Tiap tim itu punya ratusan simulasi lomba. Kalau safety car lap pertama bagaimana? Kalau safety car lap ketiga bagaimana? Yeah. Kalau safety car lap ke-20 bagaimana? Itu ada. Kalau safety car lap segini, komputer akan bilang opsinya ini. Nah, strategis yang harus bisa meresapi ini, kemudian memberi rekomendasi kepada tim dan pembalap. Ya, pembalap. Nah, yang terjadi kemarin adalah si Piastri pole position, Norris di dirty side, di sisi yang kotor. Yeah. Max di sisi yang nomor 3 tapi di sisi yang bersih. Racing line. Jadi semua sudah tahu Max akan ngambil kayak gitu. Yeah. Dan Norris, semua juga tahu Norris tidak akan ngambil risiko. Dia mimpin klasemen. Yeah. Mimpin klasemen itu hati-hati, harus lebih hati-hati. Yeah. Tes langsung diambil oleh Max, kemudian Piastri check out ini. Wadah, ini sirkuit kita udah tahu dalam sejak sprint. Jangankan nyalip, ngikuti aja susah kayak gitu. Yeah. Ini Piastri check out, Max hanya akan bisa memaksimalkan. Setelah itu kita lihat pit stopnya bagaimana, karena pasti 2 stop. Yeah. Pasti 2 stop itu bisa 25, 57 kayak gitu kan. Nah ini Norris hanya bisa
ya moga-moga Max ada salah atau banku sedikit lebih awet sehingga nanti misalnya di lap ke-20 bannya Red Bull lebih habis duluan sehingga bisa disalip saat pit stop kayak gitu. Itu skenario normal. Gasly sama Hülkenberg senggolan. Awal lap ke-7. Jadi 7 lap masih ada waktu mikir ini. Ini sirkuit panjang loh ya. Ini sirkuit terpanjang ketiga di F1. Semua tim punya kesempatan mikir sebelum lap ke-8 ini. Sebelum pintu pit stop. Nah, biasanya kalau yang di belakang itu biasanya gini. Yang di depan ngapain? Ada dua pilihan kan, do the same atau do the opposite. Kalau do the same, kita akan status quo. Kalau do the opposite, kita punya potensi strategi yang berbeda kayak. Jadi tontonan akan lebih seru kalau berbeda. Dan itu hal yang normal gitu. Apalagi ini sudah masuk hitungan lap ke-7. Jadi toh kalau kita masuk sekarang, kita tidak mengubah strategi 2 stop, tetap 2 stop. Cuman bedanya kalau tadi lap 25, 50 lap 25 dan 50 pit stop, ini nanti lap 7 plus 25 berapa? 32. Berarti lap 32 harus pit stop, 32 sampai finish 57. Tetap hanya 1 stop. Tetap 2 stop total maksudnya. Cuman pit stop pertamanya gratisan karena safety car. Tapi udah dihitung itu ya. Ya pasti sudah dihitung wajib ya. Wajib dan ada waktu untuk ngitung itu. Mungkin McLaren pede dengan kemampuan bannya. Nah, Piastri terus. Kalau Piastri terus, Max bilang box. Opposite kan, do the opposite. Ini kan sebenarnya kalau dibilang master class, ya ini pilihan. Kita belum tahu loh itu pilihan situ atau tidak. Kan nggak tahu nanti ada safety car lagi atau enggak. Dan bannya bagaimana? Jadi kalau dibilang ini strategi master class agak hiperbola sih. Tapi ini pilihan situ memang. At the end of the day ini pilihan situ. Masuk. Yang saya heran waktu itu, kenapa McLaren tidak menerapkan yang sama pada Norris? Dan itu rasanya sudah terbiasa di tim-tim itu kalau satu bertahan, satunya masuk kan? Iya kan. Untuk ngelawan yang sama kan? Cover both sides. Ya. Maksudnya punya opsi mas. Iya punya opsi. Nah, yang di depan tuh menangnya itu sebenarnya. Dia bisa menawur Verstappen kan itu. Oke, Piastri nggak stop, Max stop, Lando stop. Itu kan pilihan yang satu lagi. Jadi minimal yang satu strateginya sama dengan penantang. Yang satu punya strategi sendiri. Kan orang pendukung Piastri bilang, tapi itu kan merugikan Piastri. Waktu itu kita belum tahu itu merugikan Piastri atau tidak. Kita baru tahu itu merugikan Piastri setelah ketika lap 32 nggak ada safety car lagi kayak gitu aja kan. Jadi kan nggak tahu. Nah, Lando sendiri kan sempat nanya, kenapa kita nggak ngikuti itu? Tapi jawabannya race engineer adalah waktu itu McLaren pede kan. Mereka bilang justru mereka yang sekarang kehilangan fleksibilitas katanya itu. Mereka masuk pit stop lap ke-7 dan masih pakai ban medium. Jadi mereka pasti akan pit stop lagi dan harus pakai ban hard. Sedangkan logikanya medium 25 lap 25 ganti medium lagi sampai lap 50, habis itu ganti soft. Bisa aja kayak gitu kan, hanya butuh 7 lap. Jadi tidak sebodoh itu juga sebenarnya, itu ada dasar logikanya semua. Cuman ya akhirnya ya McLaren tetap seperti itu dan pada akhirnya ya merugikan mereka kayak gitu. Sedangkan tim lain kan dia tinggal ikut aja. Ikut yang ini gitu. Kan semua ngikut. Semua ikut. Termasuk akhirnya terpaksa double stack segala macam, yang jadi korban kan salah satunya Russell tadi gitu. Tapi begitu keluar semuanya dalam strategi yang sama kecuali 2 McLaren. Nah, dalam konteks itu kan ya udah, apakah itu strategi pilihan jitu? Ya pada akhirnya itu kelihatan pilihan jitu, tapi itu bukan master class menurut saya. Tapi itu pinter, tapi bukan tricky hebat gitu. Karena kan situasinya tidak seperti itu. Ingat nggak mobil siapa ya saya waktu itu ketika kondisi treknya tidak ideal, dia memakai ban yang berbeda karena ban itu sudah pernah dipakai, sehingga supaya kalau dipakai satu dia akan lebih nyekram. Lebih cukram ya. Pernah kan itu termasuk apa kalau strategi itu? Ya tergantung situasinya juga Mas. Dia bisa baca atau enggak kan, siapa pakai ban. Itu atau termasuk master karena melihat berbeda sekali. Waktu kejadian di mana ya? Waktu itu kan ada satu mobil yang saya pakai ban ini kenapa? Kalau enggak pembalap juga ngomong saya pakai personal ini kenapa? Bisa lebih cepat. Betul. Itu master class itu tergantung situasinya Mas.
Ini kan kalau dibilang Master Kamu yang lain sama kok strateginya kayak gitu. Ya karena kondisi kita sedang hot-hotnya. Iya. Dan mereka posisinya sedang sama. Sama. Iya. Ya. Jadi bukan berarti merendahkan Red Bull, nggak luar biasa. Max ini luar biasa. Kalau nggak, kita nggak akan terhibur sampai minggu depan ini. Max ini luar biasa. Jadi kalau Anda salah tangkap omongan saya, ya mohon maaf, mungkin IQ-nya nggak nyampe kayak gitu. Aku berani ngomong gitu sekarang. Nah ini, tapi apapun Red Bull sudah melakukan taktik G2, pilihan G2, menempatkan Max pada posisi bisa memaksimalkan hasil, dia menang, dan dia masih akan menuju Abu Dhabi dengan mindset yang sama. Dia masih nothing tulus. Karena penantang. Dia yang hanya bisa dia pikirkan adalah, aku ke Abu Dhabi untuk menang. Aku tidak perlu berpikir harus finish nomor berapa, Lando harus nomor berapa, Piastri harus nomor, nggak ada maksud. Dia akan datang ke Abu Dhabi bilang, aku harus menang, gimana pun caranya. Nanti yang lain-lain akan, kalau memang jadi juara dunia, ya jadi juara dunia. Kalau enggak, ya aku sudah maksimal kan. Wah, enak itu masuk, paling enak itu. Ya. Tapi kan mau tidak mau, saya juga bisa merasakan perasaan Max ya. Max ini kan memang petarung sejati saya. Ya walaupun kadang dia ngomong sudah nggak mungkin nih merebutkan juara dunia. Ya. Tapi ya tadi benar-benar juga ya. Cuman kalau dalam kenyataan dia tetap petarung terus gitu. Ya Max pembalap level Max akan memaksimalkan semua setiap detik situasi dan kemungkinan akan dia maksimalkan itu. Ya ini Michael Schumacher, Ayrton Senna, ya ini kelas itulah. Nah, itu jadi soal Red Bull seperti itu ya. Red Bull ini tidak perlu mikir macam-macam. Red Bull ini hanya perlu maksimalkan, itu aja udah. Sebenarnya ini kan itu tarung paling enak Mas, ya, mikir itu. Kadang orang juga berpikir Red Bull ini juga diuntungkan ya. Yuki sebagai testernya. Tapi kemarin enggak juga kan? Kan kita pikir Yuki bakal dipasangi ban hard untuk ngukur speednya seperti apa. Ya, terus dia punya visa LB juga itu kadang-kadang juga mau kan kalau perform kan juga untuk nyalip kan juga membuang waktu juga kan kayak gitu kan kayak kemarin kan Max diuntungkan loh Pola Pinto dapat penalti 5 detik. Ya kalau itu ya. Iya kan menguntungkan. Coba kalau itu pembalap yang ngototan kayak Alonso, habis waktunya untuk betul nggak? 1-2 detik ngaruh. Nah ini Max, jadi kita harus akui luar biasa, dan Red Bull ini jadi hiburan semuanya sampai akhir musim. Kan kalau Red Bull nggak fight, kejuaraan dunia ini udah selesai dari kemarin-kemarin. Iya, kita berharap Mercedes, kita berharap Ferrari, ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Jadi kalau nggak ada Red Bull ini nggak ada. Nah kita langsung ke masuk yang paling apes yang masuk ya. Sorry, bukan paling apes, ini yang paling apes. Ini yang paling apes. Jadi tadi kita bahas bahwa McLaren kan punya opsi kan, dia akan normal 25-57 itu atau split strategi. Yang satu Piastri tetap seperti itu, Norris yang umum disamakan dengan yang Verstappen, atau dua-duanya double stack. Jadi Piastri masuk, Lando juga masuk double stack, walaupun itu mengorbankan Lando. Ya, yang kedua. Jadi sebenarnya punya 3 pilihan itu. Kalau pilihan yang kemarin jelas dua-duanya rugi dan sangat rugi. Walaupun tetap dapat podium nomor 2, tapi secara championship Piastri hancur ini. Piastri hancur. Norris masih mimpin, tapi Piastri hancur. Kalau strategi split, Lando mungkin bisa taruh dengan Max, yang rugi Piastri. Karena nanti mungkin akan Verstappen menang, Lando 2, Piastri 3. Kan kayak gini kan? Iya. Lando tetap mimpin klasemen, ya Piastri semakin jauh apes gitu. Dan ini dua skenario ini yang nggak enak Piastri. Ya. Tapi kalau misalnya di double stack, Piastri masuk, Lando masuk, kelihatannya enak ya. Seharusnya di atas itu yang setara dengan Verstappen kan. Strateginya akan setara dengan Verstappen dengan harapan pemakaian bannya lebih bagus. Buktinya lap time-nya juga lebih bagus kan McLaren. Yang paling rugi siapa? Lando. Tapi Lando kan masih mimpin klasemen. Lando kan masih mimpin klasemen. Dia paling dirugikan. Dia masih mimpin klasemen. Nah, di sini kelihatan betapa McLaren ini tidak bisa memutuskan. Dia ini prioritasnya apa? Bukan prioritas Piastri atau Lando, anak emas atau enggak, tapi kita hapus nama pembalapnya, Mas. Kalau kita jadi tim, kita hapus nama pembalapnya.
kamu mendukung yang mimpin klasemen supaya lancar juara dunia, atau kamu mendukung yang pole position dan posisi di depan. Siapapun membalapnya. Kalau dia ngejar kemenangan, dia akan memprioritaskan strateginya untuk yang memimpin lomba. Iya. Berarti kan Piastri mungkin waktu itu di pit stop kan, Iya. Lando dikorbankan double stack kayak gitu. Iya. Atau Lando malah dibiarin nggak pit stop sekalian, dihancurin kayak gitu. Iya. Nggak dilakukan kan. Kalau dia memprioritaskan juara dunia, Iya. supaya lancar juara dunia karena ini memimpin klasemen, dia akan memasukkan Lando bersamaan dengan Max. Lando tarung dengan Max, betul. Piastri dikorbankan, tapi posisinya Lando ketinggalannya tetap tidak seburuk sekarang. Iya. Kan kalau sekarang kan minus 12 dari 24 ke 12. Iya. Kalau misalnya Verstappen menang, Lando nomor 2 kan berkurang 7. Iya. Jadi dari 22 24 ya. Pokoknya berkurangnya lebih sedikit daripada. Dan jarak antara Max dengan Lando tadi juga nempel ya. Nempel. Kalau kemarin itu jauh sekali loh. 17 sampai wah nggak masuk akal lah. Sekarang jauh-jauhnya yang penting poinnya kan, Mas. Yang penting poinnya. Iya, poin. Nah, ini kemarin Lando beruntung Antonelli melebar. Kalau nggak 2 poin ini, mungkin juara dunianya gara-gara 2 poin itu. Bisa, ya? Sama kayak dulu Lewis Hamilton juara dunia karena nyalip Timo Glock gitu kan. Kalau Lewis Hamilton nggak nyalip Timo Glock nggak juara dunia. Benar. Iya. Nah, ini yang jadi McLaren ini papaya busuk ini, papaya blunder ini, bukan papaya rules ini papaya blunder. Jadi mereka punya pilihan-pilihan yang dasar filosofinya mendukung yang memimpin klasemen atau yang dukung pemimpin lomba, dua-duanya tidak digunakan. Murni menurut saya karena mereka benar-benar ingin adil. Kalau strateginya A, dua-duanya A. Kalau strateginya B, dua-duanya B. Itu kondisi balapan masih tersisa 1 ya. Kalau besok dan berarti masih ada 2 balapan, Qatar dengan Abu Dhabi. Iya. Sekarang kan tinggal Abu Dhabi kan. Iya, udah nggak ada strategi ya. Udah. Nah, sekarang lebih sulit lagi pilihannya, Mas. Aduh, ngeri. Kemarin ini suasana di pit wall ya. Ini Zak Brown. Jadi kemarin Zak Brown setelah yang saya pengen tahu itu Zak Brown setelah situasi kayak gitu apa yang dilakukan karena dia CEO-nya. Dia tidak terlibat dalam keputusan-keputusan di lintasan. Iya. Itu urusannya Andrea Stella dan timnya. Iya. Tapi Zak Brown dia langsung keluar katanya dari hospitality. Dia langsung nyari Piastri, langsung meluk Piastri dan mungkin minta maaf atau apa dan dia bilang ini tim membuat kesalahan kayak gitu. Dia langsung bilang. Tapi kan nasi sudah jadi bubur, Mas. Nasi sudah jadi bubur. Iya, ini kan yang lebih pelik lagi kan McLaren dalam posisi mobilnya bagus di akhir orde. Iya. Karena orde baru akan mengganti semua aturan. Iya. Ya ini kesempatan terakhir. Ini kan benar nggak gampang ini. Nggak gampang, kesempatan terakhir. Jadi ya sebenarnya sih dia sudah juara dunia konstruktor. Jadi secara duit sudah selesai. Iya, tapi kan ini kita ngomongin juga pembalap kan. Pembalap kan juga. Yang diingat orang kan pembalap ya. Iya, bukan konstruktor. Dan ini kan juga terakhir McLaren sebelum orde baru kan. Betul. Nah ini kalau menurut Asa peliknya kayak apa kayak gini nih untuk dan kemudian apa yang akan diambil McLaren kalau kondisi kayak gini? Nanti memasuki lomba di Abu Dhabi, ya ini bukan sprint ya. Jadi nanti murni latihan qualifying race. Jadi mereka akan punya waktu untuk memaksimalkan segala setelan baik itu untuk Lando maupun untuk Piastri. Jadi harusnya tidak ada tebak-tebakan setelan lagi karena ada waktu cek-receknya. Ya. Tim lain juga sama, tapi minimal untuk McLaren ini kesalahan diskualifikasi bisa diminimalisir, lalu memaksimalkan setelan untuk gayanya Lando dan gayanya Piastri bisa dimaksimalkan. Pasti akan memberikan total maksimal untuk keduanya. Tetap tarung. Tetap feeling saya tetap tarung karena dia sudah sampai sejauh ini keputusannya seperti itu, tapi nanti situasi di lintasan yang akan dramatis. Nanti misalnya gini, Verstappen mimpin. Dia hampir menang. Kurang 5 lap misalnya. Lando posisinya di belakang. Lando butuh satu posisi, misalnya Lando di peringkat 8. Nanti kita ngomong kemungkinan itu ya. Lando di peringkat 8. Kemudian Piastri di peringkat 5. Siapa tahu Zhong kan McLaren kan. Ya mungkin Piastri harus mundur mengorbankan poinnya untuk Lando naik posisi. Iya. Karena kalau enggak hilang dua-duanya, atau kalau enggak ya McLaren bilang ya udah tough luck, kita hilangkan gelar di akhir lomba. Nah, ini ngeri. Ya, ini saya ngambil dari Autosport teman-teman. Jadi mohon maaf
kalau agak kecil karena nggak ada waktu untuk bikin yang lebih baik, tapi ini sudah digambarkan di sini. Saya zoom sedikit. Lando juara dunia, Lando menang juara dunia. Lando nomor 2 juara dunia. Lando nomor 3 juara dunia. Lando tidak perlu mikir mengalahkan Verstappen atau mengalahkan Piastri. Lando hanya butuh finish 3 besar. Ya tapi kan hati-hati. Nah, tadi malam udah melebar-melebar itu. nggak segampang itu kan ya. Karena tekanan. Dan Dan baru pertama kali juara dunia, pengen juara dunia. Ya, jadi tahun lalu Norris, Lando dominan di Abu Dhabi. Iya. Jadi modalnya ada, tapi ya nasib kita nggak tahu, situasional kita nggak tahu, Mentalitas, safety car kita nggak tahu, cuaca kita nggak tahu, stresnya juga kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Ini dia memasuki situasi yang dia belum pernah menjalani sebelumnya. Ujian ini sudah dijalani Max tahun 2021. Iya, lulus. Dia lulus. Dia lulus. Lulus dan habis itu kecanduan. Jadi gampang masuk karena Iya. sudah pernah. Iya, iya. Nah, kalau Lando finish nomor 4, Max nggak boleh menang. Max harus nomor 2. Kemudian kalau Lando finish nomor 5, Max juga harus nomor 2. Kalau Lando nomor 6, ini juga nomor 2. Jadi intinya Lando aman sampai finish nomor 7 dengan catatan Max nggak menang. Nah, nanti kalau kualifikasi di tengah-tengah gimana? Nah, Ngeri-ngeri sedap ya. sedap. Tadi kita ngomongin kemungkinan yang sampai 7 aja ya. Nah, Ya. kemudian untuk Max bagaimana? Max juara dunia, ini saya zoom yang Max. Max juara dunia kalau Lando finish nomor 4 atau lebih buruk dan dia menang. Loh kok banyak dosanya dia ya, doakan orang lain gitu. Kalau Max finish nomor 2, Lando maksimal nomor 8. Iya kan? Agak susah kan sebenarnya. Iya. Kalau Max finish nomor 3, Lando maksimal nomor 9. Dan ini Oscar Piastri juga ada kemungkinannya sekarang gitu. Kalau Max nomor 1, Oscar gak ngaruh karena Oscar di belakang Di dia. belakang dia, betul. Kalau Max nomor 2, Lando harus nomor 8, Piastri harus nomor 3. Ya. Atau lebih rendah. Kalau Max nomor 3, Lando harus nomor 9, Piastri nggak boleh menang. Ini yang otaknya rumit makin rumit. Iya, iya. Buat Max nggak rumit masuk. Max mencari menang. Hasil datang sendirinya nanti. Emang gue pikirin nanti misalnya kalau aku menang jadi juara dunia, Enggak pun enggak aku apa-apa. layak. Iya, Iya, aku layak. yang penting Kalau- menang ya. Yang penting menang. Kalau aku menang nggak juara dunia, ya sudah memang Ya aku udah. ketinggalan. Iya. Itu. Paling enak dia. Dia memasuki lomba ini paling enak dan dia sudah 4 kali juara dunia, jadi nggak usah Iya. mikir juga. Nah, Oscar? Oscar Piastri Iya. juara dunia di Abu Dhabi kalau Oscar menang, Lando nggak boleh nomor 6 masuk. Waduh, berat juga ya. 6 atau lebih buruk, Verstappen nggak ngaruh. Piastri kalau finish nomor 2, Lando harus maksimal nomor 10 dan Verstappen maksimal nomor 4. Piastri berat. Iya. Jadi kemarin ini loser terbesar itu Piastri. Yang paling dirugikan dari strategi kemarin itu Piastri. Kasihan, dia yang perform paling baik, dia yang menang sprint, dia yang pole position, tapi yang dalam konteks klasemen dia paling apes. Dan bukan apes kan? Dikasih pilihan paling jelek. Dan ini- dapat pilihan dengan konsekuensi paling jelek. Dan ini masih anak muda. Masih muda, masih tahun Iya. ketiganya ya. Iya. Nah, ini ya, tapi kan misalnya gimana? Kalau Lando nggak menang tahun ini, kalau Piastri nggak juara dunia tahun ini, kapan lagi? Iya. Belum tentu. Mas Ewo tadi udah bilang tahun depan udah berubah lagi. Iya. Jadi ya, menyakitkannya itu nanti di Abu Dhabi kalau misalnya jelep itu nanti kalau nggak juara dunia dan terulang 2007 itu. Ini tragis ini. Aduh, saya sendiri tadi malam tuh, ya Tuhan, ketika pit stop dalam hati saya karena saya pro Lando ya. Kok nggak split strateginya kayak Iya, gitu iya. aja? Kok nggak split? Kamu memilih opsi terburuk dari semua opsi itu gitu. Kan tidak ada opsi yang baik sudah dalam saat Iya. itu. Karena sudah kalau kita main catur, kalau kita main kartu yang sudah skak ngasih apa? Skak itu Verstappen. Tinggal kamu bisa respon atau tidak kayak gitu kan. Meminimalisir menundanya ini seperti apa gitu. Ini rasanya baru kali ini babak latihan ditonton ini. Oh iya besok. Iya. Setiap sektor, setiap Iya. top speed, setiap kesalahan akan disoroti dan itu akan beban luar biasa untuk Lando dan untuk Piastri. Dan Piastri. maksudnya Lando kemarin jelek. Lando kemarin Iya. banyak kesalahan kecil Lando itu tertutupi oleh blunder besarnya McLaren nggak gitu.
sebentar, kesalahan-kesalahan Lando itu sebentar Asa udah bilang bahwa kalau di high grip kayak gini kan McLaren jagonya. Ya. Dan Lando banyak melakukan kesalahan. Apa ini bentuk dari tekanan sudah mulai masuk? Ya, karena dia tidak lagi punya margin pada teman satu timnya. Kalau di sirkuit-sirkuit yang low grip, yang licin-licin itu, dia jaraknya dengan Piastri agak jauh, Mas. Ya. Jadi dia mungkin nggak harus maksa aja, dia tetap di depan Piastri. Tapi di sirkuit yang seperti ini, yang ingat minggu lalu kita bilang sirkuit yang seperti ini pembalap yang mulus akan lebih baik. Nah, Piastri dia bisa memaksimalkan kan. Lando sebenarnya kan Q1, Q2 lebih cepat. Q3 kan dia seharusnya lebih cepat, tapi dia bikin kesalahan di tikungan kedua kan. Ya. Hingga abort lap, hingga batal lap kualifikasinya. Nah, itu kan kalau kita ingat sejak awal musim Lando sering begitu. Ya. Ketika lap yang dibutuhkan dia bikin kesalahan di sirkuit-sirkuit yang high grip. Kita sekarang baru sadar itu terjadi di sirkuit-sirkuit yang seperti ini. Iya, kemudian start juga problem. Nah, itu pun juga sudah. Ini kan semalam juga psikologi. Kembali juga. Semua lagi semua. Briliannya Lando beberapa lomba terakhir hilang lagi gitu. Ya. Ini pendulumnya tahun ini tuh swingnya tiga. Pendulum 3. Duk. Ya, jadi ini McLaren sudah nggak punya pilihan lain kecuali yang Asa tadi bilang kalau seandainya Lando bisa juara dunia kalau misalnya dibantu Piastri. Ya, ini tapi Piastri sudah tidak mungkin lagi untuk mencapai itu baru akan dilepas untuk Lando ya. Yang paling gampang buat McLaren adalah Lando pole position dan menang. Itu yang nggak usah mikir. Atau Lando tetap nomor 3, misalnya dia di-attack oleh Verstappen nggak ngelawan, yang penting aku tetap 3 besar. Dengan asumsi jarak antara McLaren dengan mobil-mobil lain jauh dan tidak ada safety car ajaib kayak gitu. Kemudian itu gampang, McLaren tidak akan terbebani oleh pilihan-pilihan filosofis itu. Tapi yang jadi masalah nanti adalah ketika kalau Max Verstappen mimpin, kemudian Oscar Piastri di belakangnya, kemudian Lando butuh poinnya itu. Kasih enggak itu? Ngasih enggak? Ngasih enggak? Dengan kalau ngikut Papaya Rule sekarang enggak dikasih. Dengan dia juga merasa pernah aku pernah memimpin dan rasanya kok kayak dikadali terus gitu kan. Kita jadi kembali ke 2023 waktu Lando harus ngalah kepada Piastri di Hungaria maksudnya. Waktu itu McLaren bilang, Lando kamu akan butuh Piastri. Ingat ya, itu 2 tahun yang lalu. Lando kamu akan butuh Piastri. Lando kamu akan butuh Piastri. Nah, ini nanti di Abu Dhabi jawabannya itu ya. Satu, McLaren tega nggak menyuruh itu Piastri untuk mengalah ke Lando untuk ngasih poin? Atau mau nggak Piastri ngasih poin ke Lando? Kalau seandainya ini kalau dia cuketan itu gampang sakit hati, gampang patah hati atau patah semangat ya. Nah, kalau sekelas Piastri ini dengan walaupun dia pembalap muda, laku nggak ke tim lain? Laku. Laku selaku-lakunya maksud. Iya kan? Iya. Ya, ini kan sebenarnya ada omongan dia akan pindah tim selanjutnya, kita lihat. Yang jelas kalau saya jadi ini saya pakai polonya Mark Webber pasti akan main catur juga sekarang. Maksudnya dia akan mempressure McLaren tahun depan aku nggak mau lagi kayak gini. Karena semua kontrak pasti ada opsi-opsinya. Kalau ternyata Verstappen tahun depan pindah ke setelah 2026 pindah ke Mercedes misalnya, ya, dan Red Bull ternyata nggak jelek-jelek amat, ya mungkin lebih baik pembalapku dipisahkan aja kayak gitu. Jangan seperti ini daripada dibunuh, ya. Ini makan hati terus kan? Iya, dibunuh. Makan hati terus. Mungkin nggak niat dibunuh tapi kayak ya bunuh diri tanpa sengaja kayak gitu. Tapi kayak konspirasi yang maaf ya, Inggris juga ternyata penontonnya juga sangat juga ya, kalau nggak suka ya dia kita itu pengaruh nggak saya seperti ini Inggris kan sudah lama nggak punya pembalap juara dunia. Lewis Hamilton ya. Lewis Hamilton. Tapi ya kan pasti ingin ada juara dunia juga kan, apapun negaranya masuk kan pasti pengen negaranya F1 ya. Negaranya F1. Nah ini tapi di luar itu ya McLaren yang sekarang ini ujiannya McLaren, dia sudah lolos ujian juara dunia konstruktor 2 kali. Tapi ini kan kayak jadi ingat zaman Senna dan Prost dulu. Karena maunya adil malah berantem. Tapi waktu itu kan diputuskan, dan waktu itu sudah adil kan, Senna juara dunia 88, Prost juara dunia 89, habis itu oke, pisah ya. Jangan diteruskan. Nah, ini kan
Ya kalau juara dunia. Ini jangan-jangan kayak Lewis sama Alonso sama-sama nggak juara dunia kayak gitu. Oh iya. Tapi waktu itu pun McLaren bikin keputusan kan, Mas. Alonso yang keluar kan. Iya. Jadi kan tetap Hamilton yang dibela kan kayak gitu. Jadi ya sama. Iya kan, mungkin ada yang keluar juga kalau ada yang membela dengan jelas itu. Atau mungkin juga nanti Piastri ini Lando butuh kamu. Nggak mau. Nanti tahu-tahu di garis finish dia berhenti dulu dari salib itu. Menang tapi menyakitkan. Iya, kayak dulu Barrichello sama Schumacher ya. Itu menyakitkan kan? Itu kan kamu gara-gara aku loh ini ya. Nah, ini yang ini makanya kalau saya jadi McLaren ya moga-moga tidak harus membuat keputusan sulit itu 5 lap terakhir gitu. Moga-moga Lando kamu jangan aneh-aneh, kamu bisa 3 besar, kamu start di depan, kamu tetap 3 besar secara nyaman sehingga tidak ada drama apa-apa, kita tidak perlu mutusan. Piastri kamu yang menang di Abu Dhabi, Lando finish nomor 3, jadi kita dapat kemenangan dan kita dapat juara dunia. Jangan sampai kurang 5 lap, Piastri tolong ya kamu mundur 5 posisi supaya Lando dapat 1 poin. Terus dia kayaknya melebar gitu. Karena kalau Max menang di sini, Max 8 kemenangan masuk. Jumlah kemenangannya lebih banyak daripada Lando. Lando harus 10 poin. Iya. Itu juga pengaruh juga ya. Ini rumit ini. Tahun ini rumit ternyata. Yang awalnya sebenarnya bukan rumit, bikin rumit sendiri McLaren ini. Oh iya, tapi maksud kita kan tadi harusnya ini bisa mengunci di depan-depan karena memang harusnya bisa dikunci dari kemarin-kemarin ya. Iya kan? Ya. Ini kan karena gara-gara dia mau adil malah kacau balau. Ya belum kacau balau tapi bisa potensi kacau balau ya. Iya. Jadi itu McLaren ya kita harus bikin apresiasi ke Sainz Mas ya. Iya. Kita ke William dulu ini. Wow. Nah, ini banyak ngomong juga saya terakhir dia ya. Kan memang suka ngoceh dia Mas. Kan kita aja lupa. Ini ada smooth operator. Komennya kan lucu-lucu kan. Waktu dia di McLaren dulu kan juga sering ini loh teman satu tim yang baik. Seharusnya ini aja di McLaren jangan Piastri. Dan dia bisa nurut loh dia. Ya. Dia kadang-kadang bisa nurut juga. Bisa nurut. Dan dia dulu diganti siapa? Diganti sama Ricciardo. Iya. Aduh. Ini tim player luar biasa ini. Ini lebih mahal, ini nggak bisa jadi termahal tapi karirnya nggak habis-habis ini. Siapa yang nggak mau pembalap kayak gini? Bukan seperti ini, selanjutnya ini. Lebih hebat Mas. Iya tapi lebih hebat. Tapi bukan pembalap pertama loh, tapi laku terus kan? Laku terus ya. Karena dia tim player yang luar biasa. 2 podium loh Mas. Iya 2 podium dan ini William loh ini ya. Lah ya William 2 podium. Dan kalau kita tahu asal bilang bahwa William ini kan sangat karakteristik mobilnya karena hanya cocok untuk sirkuit. Ya kemarin dia benar-benar diuntungkan oleh kalau kita main kar itu kayak iya kocok aja itu ya. Arisanya yang di depan. Arisanya itu. Dia yang di depan. Dan tapi dia bisa bertahan dan di akhir itu kalau misalnya Lando dengan mudah nyalip Antonelli, mungkin Lando nyalip dia juga lebih gampang nyalip dia daripada nyalip Antonelli. Betul, tapi kan memang dia sudah mengumpulkan jarak yang bagus, yang cukup gitu kan. Nah ini ya Williams ini mengingatkan bahwa kadang-kadang orang terzolimi itu malah dapat berkah di akhir kayak gitu. Dan dia mendengar. Gila, dia tahun 2024 awal masuk Januari 2024 sudah dikasih tahu bahwa kamu tidak akan kami pertahankan untuk 2020. Dia masih harus menjalani 1 musim mengetahui bahwa dia akan terdepak. Iya. Itu kan sakit. Ya kejem lah gitu. Kejem ya. Walaupun karena yang didatangkan kan Lewis Hamilton gitu. Kemudian dia harus bingung memilih aku kemana ya. Kan pilihan-pilihan terbaiknya sudah nggak ada. Nggak ada, betul. Tinggal yang best of the best-nya kan, best of the rest-nya siapa ini? Aku kemana ini? Apa aku kembali ke Racing Bull atau aku jadi nomor 2 di Red Bull? Itu pasti nggak mau, pasti berantem lagi bapak-bapaknya itu. Atau dia kemana gitu pilihannya? Ke Audi, tawaran terbesar waktu itu di Sauber. Tapi dia milih Williams dan waktu itu dia memang dikasih presentasi yang meyakinkan oleh James Vowles sehingga dia oke, aku mau ke sini. Dan ternyata di awal musim kan kita sempat adaptasinya kok sulit ya. Iya, belepotan. Itu masih Albon terus ya. Albon terus yang cari poin. Karena kan Albon dipush oleh datangnya dia juga kan. Iya. Tapi separuh musim terakhir dia perform banget. Iya. Sudah 2 podium dan ya ini nunjukin Sainz ini pembalap hebat yang terzolimi sekarang di F1. Dan dia lebih sekarang dia sudah 2 podium masuk. Iya. Hamilton belum podium.
sisa satu lomba. Ya. Jadi seandainya Hamilton dapat podium di Abu Dhabi, Ya. tetap hanya dia podiumnya. Tapi mobilnya beda ya. Mobilnya beda. Secara brand ya. Ya. Dan saya baru tahu ya, saya ada guyonan-guyonan. Saya lihat teman-teman kalau Sunday morning itu apa? San Mori ya. San Mori itu kan orang yang naik Ferrari itu orangnya senyum-senyum gitu ya. Saya nonton Lewis Hamilton naik Ferrari kok nggak senyum, kamu terlalu sombong loh. Ini Ferrari loh. Kamu kok nggak sombong, kamu cemberut gitu loh ya. Saya lihat di pompa bensin yang Shell itu kan banyak Ferrari yang naik mobil itu senyum-senyum, naik Ferrari seneng lihat gitu. Ini cemberut itu. Terlalu sombong. Yang ini maksudnya ya. Ya, yang ini ya. Iya. Kurang apa kamu Ferrari loh? Aku naik Innova aja udah buang udah senyum-senyum gini loh. Sorry saya ini aneh saya. Apa kutukan di Ferrari benar terjadi saya? Semua pembalap juara dunia kok hancurnya di sini saya. Nah itu dia. Gila ya. Maksudnya ini sudah terakhir juara dunia tahun 2007, terakhir konstruktor 2008. Sudah menuju 18 tahun. Iya. Gila ini nggak masuk dengan uang terbanyak loh. Harus diingat Ferrari uangnya paling banyak. Dan doa paling banyak. Doa paling banyak. Salah satu pusat doa dia anunya kan. Aduh. Nah, dan ini kan juga ngomongannya sudah mulai nggak enak kan, dalam artian mulai ada internal sudah mulai panas gitu. Terus memecat pelatih. Iya kan? Ya kemarin ngomentari pembalapnya disuruh keluar juga kan akhirnya. Iya kan? Tifosi udah mulai gak suka kan? Nah ini si Vasseur juga kan? Ujiannya sekarang gitu. Karena kan Vasseur bukan orang teknis maksudnya. Nah, Vasseur bukan orang teknis. James Vowles di Williams orang teknis. Marquez itu yang hebat ya kelihatannya. Marquez orang teknis. Iya, jadi rasanya sekarang ini tim prinsipal yang hebat-hebat ini yang orang teknis. Di McLaren Andrea Stella orang teknis. Red Bull Marquez orang teknis. Siapa lagi sekarang? Aston Sauber orang teknis. Binotto orang teknis. Siapa Komatsu di Haas orang teknis. Dan nanti Aston Martin punya prinsipal orang teknis. Jadi sekarang trennya ke sana ya. Jadi bukan lagi saya profesional manajemen, enggak ya. Orang harus punya background teknis. Iya. Kamu bayangkan nggak lihat Red Bull yang sudah diprotoli kayak gitu masih solid dalam mengambil keputusan tuh, bayangin nggak? Wah itu DNA-nya kuat masuk. DNA ya? Ya DNA-nya kuat. Maksudnya dia tim ini memang tim juara dunia kan nggak langsung tiba-tiba. Yang hebat kan ini banyak otaknya yang pergi loh masuk. Makanya itu ini kan masih tersisanya kayak gitu. Jonathan Whitley sudah nggak ada, Adrian Newey sudah nggak ada. Kita pikir Christian Horner itu otak segalanya. Ternyata nggak juga. Laurent Marquez ini kayak plug and play, kayak ganti bos ditaruh jalan. Iya. Kembali ke Ferrari ini menarik ya. Karena apa? Sekarang ini kan yang di serangan saya nyebut pelatih tadi kan orang yang ngomong bahwa pembalap itu konsentrasi aja. Itu itu bukan pelatih, itu pemilik. Ya anggap aja gitu kan. Yang berkuasa kan. Nah itu sekarang kan juga ternyata itu bikin kontra dan tifosi juga tidak suka. Ini pengaruh nggak dalam di Formula 1 nih? Ya Ferrari dari dulu kan begitu maksud. Panas terus. Di mana-mana kalau panas terus ya nggak bisa. Jadi ini Ferrari selesai. Musim ini ya. Terjelek. Kemarin yang saya lucu malah baca tiba-tiba muncul komentar dari Vasseur. Dia bilang bahwa ya sekarang Ferrari menghadapi konsekuensi dari keputusan kami tidak dari keputusan kami mengalihkan fokus ke 2026 sejak bulan April. Kok baru ngomong sekarang? Ya. Kan sudah mulai cari-cari alasan. Ya. Ini kutipan minggu lalu setelah Las Vegas. Ya ini konsekuensi dari Ferrari sudah mengalihkan fokus sejak April gitu. Maksudnya kok baru ngomong sekarang? Iya. Jadi kalau seorang tadi saya salah nyebut itu ternyata pemilik dan ternyata CEO maksudnya. CEO ya. Itu menurut Asa di satu tim sudah lihat kalau tim itu benar-benar keropos gitu. Kalau sampai seorang CEO sampai ngomentari kayak gitu. Ya, anggota DPR aja bisa selip lidah maksudnya. Anggota apa sah? Hati-hati kalau punya BPJS nggak apa karena jurangnya jauh dalam sekali. Nggak maksudnya ya mungkin dalam situasi seperti ini kan mending tahan omongan karena apalagi kalau nggak di barokah itu kan jangan-jangan dikasih sama yang di atas selip lidah itu kan bahaya juga. Iya dan kita tahu ya tifosi itu kalau ternyata saya tahu ya tifosi itu
sangar juga tuh, ultranya Formula One juga gitu kan. Maksudnya kalau udah kayak gini kita mau niat baik pun orang bisa memframing dan melintir dengan macam-macam. Jadi mending diam aja. Mungkin maksudnya dia benar pembalapnya nggak usah ngomong, tapi dia juga nggak usah ngomong. Ini omongan kok kelihatannya menyadur topik debat tiap malam itu ya. Ngomong salah, nunjukin salah. Makanya di bawah Ferrari tim mana lagi setelah William yang mungkin menurut Asa oke, ini tahun ini walaupun dengan kondisi seperti ini dia masih tampil oke. Nah, Haas semalam bagaimana? Haas main nanggung sih karena taktikalnya ya. Iya. Karena kesalahan-kesalahan juga. Iya. Sauber kemarin mungkin kalau Hülkenberg nggak melintir mungkin bisa dapat poin. Iya, betul. Tapi ya sekarang saya mikir dengan William seperti ini, apakah dia bisa potensi jadi penantang, jadi McLaren berikutnya? Kan statusnya sama ini, customer Mercedes. Iya. Terus dan tahun depan kan Alpine juga pakai Mercedes. Iya. Jadi makanya ini McLaren kalau nggak menang tahun ini, mungkin window juara dunianya juga mungkin akan tertutup gitu. Karena ya momen emasnya sekarang ini. Ya. Dan ya, jadi besok itu kalau kita ngomong basicnya semua Mercedes ya. Iya. Dan sekarang tinggal bagaimana pengembangan tim untuk mengembangkan, dan itu kan saat ini kan mungkin di antara pemakai Mercedes McLaren yang paling siap ya. Dan harusnya kan ini siapa yang pilihan-pilihan untuk 2026-nya kan sudah dibuat ini. Iya. Mobil sudah diproduksi ini sudah model, ini udah Desember ini. Iya. Bulan depan mobilnya udah turun ke lintasan ini. Iya. Nah, ini siapa yang membuat pilihan-pilihan benar untuk 2026? Ya itu aja sudah. Ini karena udah terlambat semua, udah nggak bisa berubah. Mobilnya udah jadi, udah jadi mobil 2026 ini sudah di pabrik, udah jadi semua ini. Tapi kelihatannya nanti menurut Asa kira-kira problemnya sama nggak ketika kita pertama kali lihat mobil ini di aturan baru, mobil Asa bilang kayak naik bom-bom kar poison. Ya gitu. Tahun ini pengaruh di aerodinamika nggak tahun 2026? Harusnya sih enggak, karena kan tidak bergantung kepada ground effect sebanyak sekarang. Oh, enggak sebanyak. Ya, karena kan lebih ke aktif aero. Jadi sayap depan belakangnya bisa gerak semua. Jadi lebih ke atas lagi. Cuman ya itu yang namanya regulasi teman-teman ya. Untuk menjaga ekspektasi ini. Ya. Mobil regulasi yang sekarang ini, yang ground effect ini, ketika pertama kali dipakai tahun 2022, kan tujuan utamanya adalah kalau aerodinamikanya dimainkan di bawah, mobil tidak bergantung lagi pada sayap depan dan sayap belakang seperti sebelumnya, sehingga mobil bisa saling mengikuti lebih gampang dan nyalip lebih gampang. Qatar kemarin menunjukkan tim-tim ini begitu pinter, akhirnya efisiensinya sama, akhirnya sulit juga mengikuti. Jadi kalau nanti tahun depan ada regulasi baru yang aktif aero, awalnya mungkin iya, endingnya sama saja nanti kayak gitu. Jadi memang Formula 1 ini mau nggak mau harus berubah terus ya gitu. Jadi intinya teman-teman, kalau ada peraturan baru di tim itu sudah ada yang bagaimana mengaplikasikan, tim malingnya itu bagaimana ngakali gitu kan? Iya kan, sebagian itu ya. Iya. Dan hanya butuh 3 tahun untuk ngakali. Aturan barunya nggak ngaruh gitu. Ya itu Mas Dewo. Jadi kita nggak sabar menuju Abu Dhabi karena kita akan melihat three-way fight ini. Udah lama nggak ada three-way fight. Dan nggak tahu nanti dramatisnya, karena qualifying-nya akan sangat dramatis. Seperti Mas Dewo bilang, sejak babak latihan akan disoroti terus. Dan setiap kesalahan-kesalahan kecil akan jadi sorotan yang luar biasa. Jadi kalau ada yang bilang cek lantai saya, wah udah bahaya itu. Iya. Sebelum ditutup untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung sedang Formula One di sini, kangen nggak sih kalau ada kerbing yang diterjang sampai kangen Mas Dewo. Itu tahun berapa puncaknya? 90-an 2000-an kan Mas Dewo. Itu jadi, dan dulu kan banyak foto-foto Mas Dewo moto mobilnya terbang gitu ada. Itu kalau memang kerbing harus diajar ya. Harus diajar. Karena untuk mendapatkan efisiensi waktu. Iya, lebih cepat ya. Kan tikungan diluruskan. Jadi sekarang mobilnya manja-manja ya. Iya, menghindar. Kegesek dikit, hancur, gesek dikit hancur. Nah, harapannya tahun depan kan dengan less reliant sama itu, dengan mobil yang juga sedikit lebih kecil ya, moga-moga ya mungkin nggak bisa seperti dulu lagi, tapi kita akan dapat tontonan yang beda lagi gitu. Tapi kita satu lomba lagi teman-teman, satu lomba lagi yang setelah itu kita hanya libur 1,5 bulan sebelum testing tahun depan. Dan Mas Dewo, teman-teman tolong tulis di komen, kita ini dapat undangan. Beberapa hari yang lalu saya dapat undangan datang sebagai tamu VIP di Indy 500 tahun depan bersama Mas Dewo.
masih cari alasan nggak mau datang. Tolong di komen, paksakan. Saya minta tolong semua komennya bunyinya begini. Mbak Dina, istrinya Mas Dewo, tolong izinkan suaminya nonton Indy 500. Gitu aja. Jadi nanti kita bawakan oleh-oleh yang banyak dari sana. ya sedikit ya, ini kita bocorin. Jadi saya udah 60 tahun, kemudian istri saya itu bekerja sangat keras sehingga nggak pernah jalan-jalan seperti saya. Atau Mbak Dina mau ikut? Ya. Dan saya itu kan sudah 12 sirkuit saya kunjungi, teman-teman. Istri saya itu cuma hanya kerja aja. Saya sepakat udah, kita sekarang udah tua-tua, kita jalan bareng. Dan dia ada peraturan, kalau satu negara ada, Pak, kamu hanya boleh berapa kali datang. Lah kita asal Austin udah ambil 2. Nah kalau gitu Mas Dewo dan Mbak Dina berangkat. Ya insya Allah. Ini disiapkan semua di sana. Iya. Ya inilah teman-teman. Jadi saya kadang-kadang bisa kamu nyari partner yang lebih muda, jadi kan lebih asik lagi. Karena sudah terlalu tua gitu kan, nggak pantas di Formula 1. Yang muda-muda nggak lucu Mas Dewo. Jadinya malah omongannya panas gontok-gontokan, nggak jelas. Ya, yang jelas Mbak Dina. ya saya kan sudah 60, jadi mikirnya itu sekarang akhirat lah. Makanya kalau F1 itu juara dunia dan akhirat saya setuju ya. Teman-teman main balap dengan senang hati karena kita selalu diskusi dengan hangat, kita saling menghormati, mungkin kata-kata caci maki dan kadang-kadang kita hindari karena memang kita pengen diskusi yang menyegarkan dan jujur ya saya. Teman-teman anak-anak muda ini saya sering belajar saya. Oke juga ngontrol kamu, ngoreksi kamu, seneng saya gitu. Iya kan? Jadi ini jadikan forum yang menyenangkan. Kita ke Abu Dhabi tinggal minggu depan. Yap. Ya. Ini podcast panas terus sampai akhir. Iya benar nih, apalagi sebelah Lando Norris kasihan ini. Lando, tolong buku ini jadikan berharga. Lando nangis. Oke teman-teman, makasih teman-teman ya. Semuanya Asa, makasih ya. Thank you. Tinggal 1 kali ya saya. Minggu depan. Ya, setelah itu libur.